wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan malam ahad ini Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk kembali kita mengkaji dan menggali Al-Quranul Karim, yang mana ini satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril alaihi salatu wassalam dengan pendidikan dan pengajaran yang sangat kuat, sehingga gambaran-gambaran, surah-surah, contoh-contoh yang terkandung dalam Al-Quran begitu menggetarkan hati yang sangat keras sekalipun. Dan pastilah yang namanya Al-Quran apabila dilihat oleh jiwa-jiwa mukmin, jiwa-jiwa muslim, pasti akan menambah keimanannya, pasti akan lebih kuat keimanannya. Dan memang kenyataan Al-Quran inilah apabila kita berpijak di jalannya, apabila kita ikuti petunjuk-petunjuknya, niscaya siapapun orangnya, dimanapun orangnya, di masa kapanpun dia hidup, tidak akan tergelincir. Dan alhamdulillah rabbil alamin, kita telah memprediksi Al-Quran. Al-Quran ini telah kita ketahui dalam ritme tempo diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sekaligus dalam satu mushaf, dan diajarkannya oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya tidak sekaligus satu mushaf, tapi dalam tempo yang sangat panjang dan perjuangan yang melelahkan. Waktu tidak kurang daripada 23 tahun. Kondisi yang dihadapi adalah umat-umat yang ummi, yang kebanyakan orang-orang Quraisy adalah yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Yang dihadapinya kaum-kaum terbelakang. Dan memang kenyataannya orang-orang yang terpandang pemuka-pemuka Quraisy, bangsawan-bangsawan Quraisy, orang-orang yang berharta, orang-orang yang bertahta, tidak terlebih dahulu tersentuh oleh Al-Quran. Dalam surat Abasa wa Tawalla ini kita menyaksikan yang lebih tersentuh bukannya orang yang berharta, bukannya orang yang bertahta, seperti yang di depan Rasulullah alaihi salatu wassalam dikala mengajak gubernur Mekah di saat itu, Walid bin Mughirah, orang kaya, orang yang terpandang sebagai pemimpin orang Quraisy. Meskipun dalam hati Walid bin Mughirah apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdullah memang betul, tapi orang-orang yang demikian alhaakumut takasur, mereka sibuk dan disibukkan dengan perlombaan yang sia-sia, dan mereka sibuk disibukkan dengan persaingan yang sia-sia, mengumpul-ngumpul harta, menimbun-nimbun harta, mencari-cari jabatan, mencari-cari wibawa. Dan terlontar dalam ucapan Walid bin Mughirah, bukannya apa yang diperintahkan oleh Muhammad tidak benar, tapi kalau saya ikut Muhammad, kalau saya menuruti Muhammad, wibawa saya kemana? Derajat saya kemana?
saya yang disanjung-sanjung, dipuja-puja, dipuji-puji. Kemanapun saya berangkat, orang selalu memujinya. Datanglah seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penerangan terhadap kita. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat, tapi bangsa manusia. Sifat kemanusiaannya hadir, sifat kemanusiaannya biasa. Yang namanya manusia, dikala kita berbicara dengan orang terpandang, orang terhormat, orang yang berwibawa, datanglah seorang buta, pasti abasa wa tawalla. Orang yang buta tersebut kita abaikan. Orang yang miskin pasti tidak akan kita lihat. Terlebih lagi posisi kita sedang berbicara dengan konglomerat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala bedanya kepada utusannya, kepada Rasulnya, dan kepada manusia seperti kita. Cepat-cepat Allah menegurnya, cepat-cepat Allah meluruskannya. Tapi kalau kita diluruskan, jangan begitu, pasti kita bangkas. Pengalaman kadang-kadang menyesatkan, tapi kalau Rasulullah atas sama begitu Muhammad, janganlah engkau berpalingkan muka terhadap orang buta, dikarenakan Anda sedang berbicara dengan orang yang berharta dan berwibawa. Padahal orang yang berharta, yang berwibawa, yang engkau harapkan beriman, yang engkau harapkan mengikuti pelajaran Rasul, mengikuti petuah wahyu. Apabila mereka yang berharta tidak mengikuti, tidak beriman, wa ma'alaika alla yasakka, tidak akan berdosa untukmu, tidak akan berdosa untukmu. Sama seperti kita mengajak ngaji terhadap orang lain, terhadap orang yang berharta, orang yang berpangkat, orang yang berwibawa, tapi mereka tidak mengikuti, tidak ada dosanya untuk kita. Wa ma'alaika alla yasakka. Bagaimana reaksi mereka? Tidak ubahnya kalau jiwa-jiwa mereka cuma pengakuan Islamnya di bibir, kerasnya sama-sama dengan Walid bin Mughirah. Islam itu bukan dari lisan, tapi Islam itu dari pengalaman dan pengamalan. Apabila kita orang-orang Muslim berjiwa keras, tidak ubahnya seperti Walid bin Mughirah. Dan apabila kita mengabaikan orang buta, orang-orang yang miskin yang datang dengan bersegera ingin mendapatkan pelajaran, ingin mendapatkan Al-Quran, apabila kita mengabaikannya, maka itulah dosa. Dan mudah-mudahan setelah ayat ini
kita mengikuti tabiat manusia, pastilah akan tersesat. Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh kita, hati nurani kita, pasti itulah kebohongan. Karena bohong sama sekali apabila jiwa muslim tidak mengikuti Al-Quran. Bohong sekali apabila jiwa muslim menolak Al-Quran. Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Ulah kitu lantaran saestuna eta teh ayat-ayat pangdeui. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Faman syaa'a dzakara. Faman syaa'a dzakara. Begituna sing saha miharepkeun sina eling kana eta ayat-ayat. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Dina kitab-kitab nu dimuliakeun. Dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Ma'atin mutahharah. Ma'atin mutahharah. Nu diluhungkeun tur disucikeun. Yang ditinggikan dan disucikan. Bi aidi safarah. Bi aidi safarah. Dina leungeun para utusan, di tangan para utusan malaikat. Kiramin bararah. Kiramin bararah. Nu marulya tur balageun. Yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kupurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Tina naon manehna diugakeun. Dari apakah dia Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dina nutfah anjeunna ngayugakeun manehna terus disampurnakeun dedeg pangadegna. Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya. Sabila yasyara. Sabila yasyara. Tuluy anjeunna ngajadikeun jalan nu gampang pikeun manehna. Kemudian jalannya dia mudahkan. Amadahu fa'aqbara. Manehna dipateni sarta dipernahkeun di jero kubur.
Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Anjeuna baris mengganggun deui manehna. Kemudian jika dia mendaki, dia membangkitkannya kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin kita baca Al-Quran, semakin kecillah diri kita dan semakin hinalah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lemahlah diri kita, tidak ada artinya. Terlebih lagi pengalaman demi pengalaman, kenyataan demi kenyataan, yang mana itu adalah tazkirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah jiwa-jiwa muslim begitu mengucapkan Allahu Akbar, tentunya Allah yang Maha Agung. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana, maka akan bertambahlah keyakinannya, bahkan akan bertambahlah kebenarannya. Tidak menjadikan seperti Walid bin Mughirah atau seperti Abu Jahal atau seperti Samud, seperti Aun, seperti kaum-kaum. Inilah pelajaran yang berharga untuk kita sebagai jiwa-jiwa muslim. Dan yakin dengan ketukan Al-Quran inilah, apabila kita lupa di hari kemarin, pasti diingatkanlah di hari ini. Dan apabila kita terlena di hari-hari kemarin, telah banyaklah satu kealpaan demi kealpaan yang telah kita lakukan kemarin dan kemarin, maka hari ini alhamdulillah kita memulai berpijak dengan Al-Quran, berpijak terhadap Al-Quran. Dan apabila kita ikuti nafsu kita, jasad kita, keinginan manusia kita, seorang Rasul pun enggan untuk menghadapi orang buta. Tidak enak untuk bertatap muka dengan orang buta. Tapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun orangnya yang berkehendak mendengarkan pelajaran Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, jangankan orang kaya, Abdullah bin Umi Maktum pun yang ingin mendengarkan Al-Quran, maka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Walid bin Mughirah, orang yang berduit, orang yang berharta, orang yang berwibawa, malah sombong dengan hartanya, masuklah dia ke dalam api neraka. Nah, sebenarnya jiwa-jiwa begini, apabila kita melihat Al-Quran, pastilah kita lebih baik mengikuti Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Karena siapapun orangnya di antara kita, jenis apapun yang kita miliki, entah lelaki atau perempuan, yang jelas seluruhnya diciptakan daripada air mani yang memancar. Hanya air kotor yang mencucikan. Tapi begitu kita menginjakkan kaki di bumi Allah ini, tidak sedikit yang terpeleset dan tergelincir dengan fata morgananya kehidupan dunia. Maka berbahagialah orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Dan yakinlah apabila kita berpijak terhadap Al-Quran, tidak akan terpeleset. Setiap was-was syaitannya pasti akan kita tepis. Dan memang kenyataannya inilah prosesi kejadiannya kita.
Setiap individu kita dibentuk oleh Allah daripada air mani. Apa mulianya air mani? Apa hebatnya air mani? Di mana kemuliaannya air mani? Maka insya Allah nanti ayatnya dilanjutkan. Untuk itu, mari mulai saat ini kita bersemangat untuk membaca Al-Quran. Terlebih lagi terhadap saudara-saudara kita yang dikasih umur lebih daripada kita. Perhatikanlah, karena apalagi kehidupan yang akan kita cari. Apakah kesombongan yang akan diteruskan oleh anak cucu kita, atau ketawaduan kita? Maka untuk itu, mari kita terus ajak saudara-saudara kita untuk mendengarkan Al-Quran, menghayati Al-Quran. Apabila mereka tidak mengikuti, wa ma alaika Allah yasabka, tidak akan berdosa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah innaha tadhkirah
sehingga masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kekerasan hati kita dilunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengakuan kita terus senantiasa menjadi kenyataan di dalam diri kita masing-masing. Demikian pengajian kita kali ini, dan insya Allah dilanjut dengan sejarah Rasulullah SAW.